Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. آمين يا رب العالمين. معاشر المسلمين والmuslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan alhamdulillah, tidak pernah lupa dan tidak pernah bosan, senantiasa kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa hadir rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita kehadiran yang diberkahi oleh Allah, sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Salat dengan salam kita hadiahkan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu kami, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan isya rahimakumullah. Dalam ayat yang kita baca tadi di muqaddimah
yang terdapat di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada suri tauladan yang baik untukmu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Jadi secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Nabi Ibrahim dalam ayat ko, yang mana kisah perjalanan hidup beliau dan orang-orang yang membersamai beliau sudah sepatutnya lah kita jadikan suri tauladan atau contoh di dalam kehidupan awak. Terkhususnya di momen-momen Zulhijjah yang insya-Allah kita akan kembali melaksanakan ibadah Idul Adha dan ibadah kurban. Teringat kita dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan anak beliau yang bernama Ismail alaihi salam. Digambarkan oleh Allah dalam berbagai ayat dalam Al-Quran, di antaranya di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-102. Ayat yang kita baca juga di awal mukadimah tadi. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Falamma balagha ma'ahu as-sa'i, tatkala Ismail itu berada di usia remaja, qala ya bunayya, maka berkatalah Ibrahim saat itu kepada anak beliau itu, wahai anakku tercinta, inni ara fil manam anni athbahuk, sesungguhnya aku betul-betul telah melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku telah menyembelih atau aku sedang menyembelih. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, maka Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku termasuk dari golongan orang-orang yang bersabar dengan ujian ini. Jadi sekilas kita ceritakan bapak-bapak dan ibu-ibu, kisah Nabi Ibrahim dengan istri beliau yang pertama yaitu Siti Sarah. Bertahun-tahun tidak menikah. Kemudian singkat cerita, Nabi Ibrahim pun menikah kembali, menikah lagi dengan seorang perempuan yang terhormat, nama beliau Siti Hajar atau Siti Hijr. Dengan izin Allah, Allah karuniakanlah seorang putra, seorang anak laki-laki yang saat itu beliau bagi nama dengan nama Ismail. Penantian yang begitu panjang, berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim menunggu kelahiran dari seorang anak itu.
Kemudian Allah anugerahi beliau seorang putra yang bernama Ismail tadi. Tentu sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang suami, sangat berbahagia hati dititipkan oleh Allah sebuah amanah berupa seorang anak laki-laki. Nah, anak yang disayang kau Bapak Ibu, dia suah disayang. Akhirnya hari demi hari bertumbuh, berkembang di bawah asuhan beliau dan isteri beliau. Kemudian singkat cerita, Nabi Ismail pun menginjak remaja. Di usia yang mana seorang ayah sedang dakik-dakiknya ju anak, di mana seorang ayah sedang menaruh pengharapan kepada anaknya saat itu. Tapi Allah berikan ujian kepada Nabi Ibrahim. Ujiannya Bapak Ibu, Nabi Ibrahim dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi beliau bahawa beliau sedang menyembelih anak beliau sendiri. Nah, mimpi para nabi ko Bapak Ibu bukan mimpi biasa. Mimpi para nabi ko adalah mimpi yang dianggap wahyu. Beda jawab Bu. Mimpi awak wahyu nak ibu-ibu. Mimpi awak biasa saja. Walaupun terkadang dalam mimpi sebahagian orang Allah titipkan ilham-ilham tertentu. Itu nak kita pungkiri. Tapi status mimpi seorang nabi tentu jauh berbeda dengan status mimpi manusia biasa. Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpi itu beliau diperlihatkan beliau sedang menyembelih anak beliau Ismail tadi. Artinya secara tersirat Allah ingin sampaikan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau aku suruh untuk menyembelih anakmu sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, bara terbayang bariknya ujian itu. Jangankan disuruh untuk menyembelih, disuruh berpisah ju anak saya, awak susah tak Bu? Awak dari anak ketek masuk lonyo TK, masuk pelonyo SD, jawab tadi. Kemudian tibalah saatnya dimasukkan anak tadi ke pondok pesantren. Pulangnya hanya sekali satu semester, atau bahkan pulangnya hanya sekali hari raya Idul Fitri saja bisa menemui awak. Terbayang tak ibu-ibu, khusus ibu-ibu ko, walaupun kami yang bapa-bapa ko tentu menyimpan duka tersendiri. Betapa sedihnya seorang ibu, seorang ayah melepas putra-putri yang selama ko dakik joinyo untuk belajar di pesantren. Barik tak tak Bu? Tapi Nabi Ibrahim tak hanya sekedar diperintahkan berpisah dengan anak beliau, tapi disuruh oleh Allah untuk menyembelih. Bayangkan. Nah, karena kok sebuah kisah yang luar biasa, maka sesuai dengan surah Al-Mumtahanah ayat 6 yang kita baca tadi, bahwasanya kisah Nabi Ibrahim dan orang-orang yang membersamai beliau itu adalah kisah yang patut kita jadikan ibrah, pelajaran contoh yang baik. Maka malam hari ini kita cuba mengulas dalam waktu kita yang singkat, apa saja hikmah yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu. Yang pertama adalah dari kisah Nabi Ibrahim tadi dan Nabi Ismail tadi, yaitu mari kita terima syariat Allah ko dengan penuh kelapangan hati dan ketaatan untuk melaksanakan.
Bagi Nabi Ibrahim, menyembelih anak itu adalah sebuah perkara yang sangat berat. Apalagi bagi seorang Nabi Ismail yang saat itu lalu jadi Nabi, seorang anak remaja, menerima perintah Allah kecil dari Nabi Ismail kepada ayah beliau Ibrahim, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, kerjakanlah, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Yang akan dikorbankan itu sendiri yang meminta ayahnya, yang menguatkan ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku wahai ayahku dalam keadaan sabar. Artinya nampak di hati Nabi Ismail, nampak pula dalam hati Nabi Ibrahim kelapangan hati untuk menerima syariat Allah, walaupun secara fitrah manusia menerima itu sangat baik, tak tangguang baik. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran bahawa pada Nabi Ibu menguatkan apa yang kita sampaikan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak selayaknya bagi orang-orang mukmin, baik mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, suatu syariat, masih ada pilihan-pilihan yang lain untuk mereka. Dan siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah berada dalam kesesatan yang nyata. Artinya Bapak Ibu, dalam ibadah, dalam masalah ibadah, dalam kehidupan awak, ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, maka tugas awak adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taati. Walaupun boleh saja kita menggali hikmahnya, bertanya apa alasannya, boleh saja. Yang tak boleh itu adalah ketika lah jaleh-jaleh kau perintah Allah, lah jaleh-jaleh kau perintah Nabi, tapi kita masih mengatakan menurut pendapat ambo nak meritu lah. Kau yang berbahaya Bapak Ibu. Nah, makanya kembali kita ingat-ingatkan, kerana kau momen Idul Adha, momen Zulhijjah, salah satu ibadah yang mesti atau yang menjadi kekhususan bulan Zulhijjah ko adalah ibadah kurban. Tiap tahun pelaksanaan ibadah kurban ke Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, pengelolaan pelaksanaan ibadah kurban kita ko yo lai sesuai dengan petunjuk syariat atau tidak? Mulai dari pemilihan binatang kurbannya, kemudian ketika pelaksanaan penyembelihan, kemudian nanti apa namanya ketika akan membagi, apakah telah sesuai dengan petunjuk syariat atau tidak. Maka mari itu dipelajari balik. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, lebih kurang seminggu yang lalu diadakan di
aula camat Manuhampu, pertemuan sosialisasi ibadah kurban baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi syariatnya. Nah, jadi ada dua panelis narasumber saat itu. Ada dari dinas peternakan kalau tidak salah ibu tu, Bu Sri namanya, khusus membahas dari sisi kesehatan hewan kurban itu. Sedangkan kami dari Majlis Ulama Indonesia Menuampu diamanahkan sebagai narasumber yang berkaitan dengan sisi syariat. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, dari sisi kesehatannya perlu kita sampaikan, telah keluar hasil rakerda rapat kerja daerah Majlis Ulama Indonesia Sumatera Barat dengan Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Kota Sumatera Barat di Sumatera Barat bekerjasama dengan Dinas Peternakan Sumatera Barat. Disimpulkan di situ ada beberapa poin. Kesimpulan dari banyak poin itu adalah adanya kasus penyakit mulut dan kuku PMK itu tidak menyebabkan terhalangnya pelaksanaan ibadah kurban. Artinya, kalaupun seandainya menurut analisis ilmu kesehatan hewan, sapi kurban itu betul-betul terindikasi penyakit mulut dan kuku Bapak Ibu, maka itu tidak merusak sahnya syarat binatang kurban tadi dijadikan sebagai binatang kurban. Jadi tetap lanjutkan. Kemudian yang kedua, jangan khawatir dengan efek dari daging binatang itu. Kalau diteliti sendiri oleh Dinas Peternakan Hewan, walaupun terbukti secara klinis binatang kurban tadi punya penyakit mulut dan kuku itu, inya tidak berefek negatif kepada awak yang mengkonsumsinya dan inya tidak menyebar kepada manusia. Kepada binatang lain mungkin yo, tapi ke awak tidak. Tapi ada anjuran, kalau memang binatang kurban awak tu terindikasi secara klinisnya, dari teliti oleh ahli hewan, kau memang ada penyakit mulut dan kuku, maka dianjurkan yang namanya kepala, jeroan-jeroan untuk dikubuakan, tidak dibagikan. Tapi daging secara umum aman. Aman. Jadi tak usah khawatir Bu. Jadi PMK tu tak sama je corona dah Bu. Bisa lo jawi itu menularkan virusnya ke awak, indah. Nyo bisa jawi ke jawinya Bu. Kalau jawi ke jawi bisa, tapi kalau jawi ke manusia tidak menularkan. Bahkan dagingnya pun tak berbahaya untuk awak. Nah, itu dari sisi kesehatan. Kemudian dari sisi syariat, kita sampaikan juga beberapa hal yang mungkin perlu acok diingat-ingatkan berkaitan dengan ibadah kurban. Contohnya yang bos sampaikan saat itu, tolong pengurus masjid atau panitia kurban pastikan ke peserta kurban, ko kurbannya, ko kurban sunnah, ko atau kurban wajib. Kurban wajib, contoh nazar. Ada orang yang masuk rumah sakit Bu, barik sakitnya di ruang ICU, terbetik niat nazar dalam hatinya, Allah kalau ambo sehat, ambo bernazar berkurban. Kalau engkau sehatkan badan ambo, kalau engkau panjangkan umur ambo, Idul Adha yang akan datang, ambo akan berkurban. Berarti saat itunya telah mewajibkan kadirinya ibadah kurban. Yang pada dasarnya ibadah kurban itu sunnah. Nah, khusus bagi orang yang telah mewajibkan dirinya berkurban dengan nazar tadi, maka
peserta kurban tadi tidak berhak menerima bahagian daging. Sadonyo bagiannya mesti diagiahkan, disedekahkan. Jadi bagi bapak-bapak atau ibu-ibu kami yang menjadi panitia, sebelum mengagiahkan kupon peserta, kalau memang ada sistem kupon, pastikan yang peserta itu dulu nyoko kurban sunnah atau kurban nazar. Kalau kurban nazar, tolong sampaikan elok-elok, menurut syariatnya orang yang berkurban nazar itu tidak boleh untuk menerima bahagian daging kurban. Kononnya Allah mewajibkan dirinya untuk berkurban. Nah, kemudian apa lagi? Nabi SAW bersabda, Nabi amanahkan kepada Ali untuk mengelola kurban beliau. Karena pernah Nabi itu Bapak Ibu berkorban berpuluh-puluh ekor, banyak. Kemudian di penghujung hadis Nabi sampaikan bahawa tidak boleh dijual bahagian dari binatang kurban itu, sedangkan upah orang yang mengelola atau yang mengerajukannya dikeluarkan dari saku beliau sendiri. Itulah kaji yang berulang-ulang kini disampaikan oleh beliau-beliau ustaz-ustaz awak. Makanya untuk kehati-hatian, kalau ambo menyarankan, kita menyarankan jangan dua jual istilah kupon untuk pekerja. Umumkan saja, umum saja. Kupon tu hanya dua oleh, kupon peserta, kupon masyarakat secara umum. Maunya pekerja, maunya tokoh masyarakat, maunya siapapun, mau yang kerajo, mau yang indah, hanya di rumah saja. Selaginya masyarakat, apalagi kalau fakir miskin, berhak untuk mendapat yang namanya daging tadi. Tapi jangan sekali lagi Bapak Ibu kita rubah, jangan kok ada je yang membuat kupon atas nama peserta, hilangkan itu. Kenapa? Karena khawatirnya nanti itu dianggap apa Bu? Upah. Kecik orang keraja, ustaz ambo nak minta upah dah. Okey, kalau nak minta upah, kalau ambo nak agih apa kupon ko terima dak apa? Oh, dak bisa ustaz. Ambo kalah pandai keraja. Berarti itu upah tu. Beda upah hadiah Bapak Ibu. Kalau upah, kalau ndak diagih orang awak, kita berhak protes. Ibu-ibu atau bapak kami menyewa orang kerja di sawah kerana awak tak sempat. Sehari kita janjikan gajinya 1,000. Tapi tak ada diagih. Protesnya Bu. Layak taknya protes Bu? Layak. Kenapa? Kerana awaklah menjanjikan upah kan. Tapi ambo ko punya hadiah untuk ibu-ibu kau. Ambo punya sampai puluh paket hadiah. Ibu-ibu yang hadir 50, yang bisa ambo bagi hanya sampai 10. Berhak tak yang 10 orang le proteskan ambo? Tidak. Kenapa? Kerana statusnya hadiah. Maka hati-hati awak. Ko iyo juga orang yang bekerja ko ingin diupah, atau panitia memutuskan yang bekerja dapat upah, maka kewajiban sabananya untuk mengupah itu adalah kewajiban peserta itu sendiri. Kenapa? Karena lah menitipkan karajo pengolahan kurban itu ke orang lain. Kalau tidak amuah kita keluar upah kerajokan surang. Itu prinsipnya. Kemudian apa lagi? Iko masalah klasik juga lah sekian kali tiap tahun dibahas masalah kulit kurban. Nabi mengatakan man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit binatang kurbannya, maka dia tidak ada kurban itu.
hadis ko dipahami secara umum oleh ulama Bapak Ibu, bagi peserta kurban, apapun bahagian dari binatang kurban itu haram untuk dijual. Mau kulitnya, mau dagingnya, mau tanduknya, kakinya, kepalanya, apapun bagi peserta kurban. Kulit itu kan yang mewakili, karena itu yang banyak dimanfaatkan. Nah kini Bapak Ibu, yang diamanahkan mengelola kurban itu kan panitia. Berarti panitia itu pada hakikatnya langsung atau tidak seperti pemilik kurban itu sendiri. Artinya apa? Inyo tidak boleh serta-merta menjual langsung yang ada di binatang kurban itu, termasuk kulit. Inisiatif saya langsung menjual. Maka baca caranya supaya lebih syar'i amal ibadah kurban kita Bapak Ibu, buat penawaran dahulu. Nah, ketikalah kadidabiah Jawi, tagaklah seorang pengurus umumkan. Pengumumannya, sampaikan ke yang hadir. Yang patanglah dapat kurban cek-cek surang. Atau baralah sesuai kebutuhan. Sampaikan, bapa-bapa dan ibu-ibu, kau jawi awak yang 10 ekor tentu nanti ada kulitnya. Kira-kira ada tak di antara bapa ibu yang siap untuk menerima kulit? Ciek kulit untuk ciek orang misalnya. Tapi kalaulah dapat kulit, tak dapat daging yang lain. Misalnya meritulah kebijakan pengurus. Tak ada yang mangkit tangan, sadonyo, tak ada yang ingin kulit. Kalau tak ada bisa yang mengelola. Maka boleh pengurus menjualkannya, boleh. Tapi tunggu dulu, jangan langsung dijual. Nah, nanti harga kulit ko untuk aku Bapak Ibu kalau dijualnya, kan tak fakir miskin kau. Maka sebaiknya tentukan sebelum penyembelihan itu dalam rapat pengurus ya kira-kira masyarakat sekitar awak yang patut untuk menerima penjualan kulit kau. Syanu yang paling fakir lah, yang paling butuhkan. Nah, agiahkan kalau bisa kupon khusus kulit. Ketika kamu agihan ke orang itu, tanya dulu, Pak, Bu, kok dalam rapat pengurus Ibu jawab, Pak, Alhamdulillah kami putuskan untuk mendapatkan kulit. Nah, kami kebatanya cik, kulit ko kai Ibu jual surang ko atau Pak? Ibu tadi bertanyalah ke pengurus. Memang pengurus kalau menjual kulit berapa harganya? Taruhlah 150.000. Tanya tonyo tahu ada orang yang membeli kulit, siap menampung kulit, harganya 200.000 misalnya. Keceknya kalau mau itu biarlah hamba sana menjual. Maka pengurus wajib magihkan kulit itu kayaknya. Biarlah dia jual seorang. Nah kemudian ada yang menjawab, dia nak tentu dia ambo dapat pengurus. Masalah kulit-kulit aku nak faham, ambo kasihakan ambo jual, ambo nak faham, ambo olah pun ambo tak bisa. Tolongan salah menjual, barang harganya ambo terima. Berarti kanyolah mengamanahkan kawak haknya tadi untuk kita jual. Memang kelihatannya agak repot sedikit, agak banyak kena jawab Bapak Ibu. Tetapi itu lebih baik dilakukan dibandingkan kita melaksanakannya terburu-buru tetapi kurang sesuai dengan syariat. Lalu bagaimana dengan hal-hal lama yang mungkin terjadi yang belum sesuai lagi? Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan karena itu alasannya mungkin karena ketidaktahuan, Allah tidak memberikan hukum kepada orang yang tidak tahu.
Tapi kalaulah tahu kita Bapak Ibu, maka kewajiban kita adalah mentaati aturan. Nah, itu sekilas ya. Rasa-rasa hamba dari kajian-kajian ustaz awak lah banyak yang menyinggung tentang masalah kurban. Tetapi itu beberapa hal yang kita sampaikan, termasuk juga nanti dalam pembahagian panitia, tolong didata benar. Berikan dengan seadil-adil. Yang adil kau Bapak Ibu kan tak mesti sama banyak. Ada orang berkeluarga bu ampe anggotanya di rumahnya. Inyo suami isteri kemudian anak 2. Ada orang berkeluarga 7 di rumah. Inyo berdua suami isteri, anaknya 5. Kira-kira kalau dia agih kupon cik surang, isinya sama-sama 2 kilo, adil atau tidak? Adil tidak Bu? Tidak. Kenapa? Karena jumlah anggota keluarga berbeda. Maka kita anjurkan data memang masyarakat yang akan kita agihkan sebagai penerima kurban itu kalau bisa lengkap di pengurus masjid, sehingga ketika akan memberikan kupon, kalau memang ada kupon, batu-batu tepat sasaran, adil dan merata. Nah, itu yang pertama, menerima syariat dengan lapang hati. Kemudian yang kedua, hikmah dari kisah Nabi Ibrahim tadi Bapak Ibu, di antaranya bisa kita petik adalah yaitu anak-anak awak kau adalah tabungan akhirat awak. Kalau awak lai senang menabung, menyimpan itu, yang dapat tak dihabiskan sen, tapi disimpan dari berapa persen penghasilan yang kita dapatkan. Kalaulah tiba nanti masa-masa awak kekurang secara ekonomi, maka kita akan sangat terbantu dengan adanya tabungan itu. Kamu itu, itu prinsip menabung. Nah, kira-kira anak-anak awak seperti itu juga lah. Anak-anak soleh yang kita didik kini, yang kita bentuknya menjadi anak-anak yang soleh, yang taat kepada Allah, yang dekat je Allah, ibarat tabungan yang akan kita petik hasilnya nanti di saat susahnya suasana akhirat itu. Makanya Nabi pesankan dalam hadis beliau yang hamba yakin Bapak Ibu lah sama-sama tahu. Ada 3 amalan yang tak terputus manfaat amalan itu sampai orang mati. Di antaranya adalah wa waladun salihun yad'u. Anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Maka mari kita cari kini Bapak Ibu, anak awak, cucu kita di rumah akan menakan segala macam. Yo lai bisa kira-kira nanti akan menjadi penolong awak di akhirat nanti. Yang akan menjadi syafi', pemberi syafaat. Karena salah satu golongan yang Allah berikan hak untuk beri syafaat adalah anak-anak soleh. Lai kebisanya ke menolong awak. Atau minimal Bapak Ibu, ketika awak nak meninggal dunia, atau bahkan ketika awak masih hidup kini gua, lain nampak tangan anak awak tu tarangkik ketika selesainya solat, kemudian setelah itunya baca doa, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Banyak orang lupa Bapak Ibu membahas kalimat yang seketik di belakang dari doa tadi. Bunyinya kama rabbayani shaghira. Sebagaimana kedua orang tuaku itu mendidikku ketika aku kecil. Artinya apa Ibu? Bahawa anak awak akan menjadi anak yang soleh, yang akan ringan tangannya tangkik berdoa kepada Allah,
memintakan ampun, memintakan rahmat untuk kita sebagai ayah dan ibunya adalah anak-anak yang lain dididik oleh ayah dan ibunya seorang. Kerana anak yang soleh ku bukan didapat secara gratis. Makan bakso saya ibu di padang luar gratis tak? Pergi ke padang luar, naik onda, keluar minyak dulu bu, keluar tenaga, dipasan dulu. Lah selesai makan, bisa awak pergi sen? Indah, dikajarnya dia awak dia orang punya bakso. Bayar dulu. Bakso saya yang awak makan, yang malam nantilah kita keluarkan puluh DWC awak, mohon maaf ya, berupa kotoran, mesti ada haragon, mesti ada pengorbanan awak untuk mendapatkan. Lalu bagaimana dengan anak-anak awak? Makanya jangan hanya menitipkan pendidikan anak-anak kita hanya ke MDA. Punyalah kita peran walaupun segitu. Ambo pernah mungkin menyampaikan di siku, ada seorang ulama yang masuk ke dalam surga. Gara-gara apa Bapak Ibu? Gara-gara Al-Fatihah yang nyawajakan ke anak-anak. Jadi beliau punya majlis ilmu, salah satu yang beliau didik itu anak-anak. Beliau ajarkan Al-Fatihah. Masuk surga dek gara-gara majan Al-Fatihah. Bakal mereka kerana Al-Fatihah ku adalah rukun solat yang mesti dibaca setiap solat, setiap rakaat solat. Dan setiap anak kau solat mengalir pahalanya taruh ke ulama. Awak yang masuk di situ. Atau malah sadonya kita serahkan ke sekolah-sekolah anak awak, rugi. Maka mulai dari kini indah ada istilah talambik Bapak Ibu, ambil peran itu walaupun dalam peran-peran sederhana yang mampu kita lakukan. Nah, itu sebagai pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim. Sebenarnya banyak lagi, tapi kerana waktu Isya kita hampir masuk. Sebelum kita tutup, ada hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya perbedaan pelaksanaan Idul Adha tahun ini. Bukan kemungkinan lagi, lah pasti ada perbedaan. Muhammadiyah telah menetapkan hari raya hari Sabtu tanggal 9 sesuai dengan keputusan yang diputuskan oleh pemerintah Arab Saudi. Berarti orang wukuf di Arafah tanggal 8 hari Jumaat. Nah, sedangkan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah secara resmi pula mengumumkan bahawa Idul Adha atau 10 Zulhijjah itu jatuhnya di hari Ahad. Nah, pertanyaannya mana yang akan kita pilih? Kalau Idul Fitri petang, alhamdulillah lain semua hari rayanya, walaupun puasa berbeza. Kalau kini yang hari raya itu benar berbeza, dan itu pernah terjadi tahun 2018 ke petang kok. Tak lama dia awak jarak yang dah 4 tahun 2018 terjadi perbezaan. Nah, muncul pertanyaan, bah pula tu Ustaz, kok terjadi hal seperti itu? Padahal waktu awak Arab Saudi, kita lebih dulu daripada Arab Saudi. Masa Arab Saudi lah raya, awak tidak. Kamu itu. Maka izinkan mau ambil waktu sedikit ya. Jadi kalau dikaji secara mendalam masalah fikih ke Bapak Ibu, tidak terlepas dari yang namanya perbedaan-perbedaan. Nah, kalau dikelompokkan secara umum, di Indonesia secara garis besar penetapan masuknya hilal di bulan baru itu dua caranya.
Ada namanya wujudul hilal, ada namanya imkanur ru'yah. Yang wujudul hilal tu Bapak Ibu, wujudul hilal sesuai dengan istilahnya adanya hilal. Kalau imkanur ru'yah artinya adanya hilal dan yang mungkin untuk dicari. Nah, teori wujudul hilal kulah yang dipakai oleh organisasi salah satunya Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam penetapannya mengambil wujudul hilal. Artinya apa? Kalaulah dipastikan hilal kulah ada, nampak tidak nampak, berarti bulan baru dah masuk. Kalau imkanur ru'yah yang dipegang oleh banyak organisasi Islam, termasuk itu yang dipegang oleh pemerintah melalui Departemen Agama, menetapkan bahawa tidak hanya cukup wujudul hilal saja, tapi mesti imkanur ru'yah. Lain mungkin untuk dicaliak. Baik dicaliaknya jauh mata langsung atau jauh teropong bintang yang memang menjadi fasilitas yang disediakan. Nah, menurut Muhammadiyah Bapak Ibu, hari Kamis petang hilal lah ada. Hari Kamis petang, maghrib malam ya, Kamis azan maghrib itu berarti itu hilal lah ada. Berarti Muhammadiyah menetapkan 1 Zulhijjah itu hari Kamis malam atau malam Jumaat. Berarti tidak salah kalau 10 Zulhijjah hari Sabtu yang akan datang. Nah, berbeda dengan yang dipakai misalnya oleh Nahdlatul Ulama atau organisasi Islam yang lain yang memakai metode imkanur ru'yah. Hasilnya Bapak Ibu, dalam metode itu memang di tanggal hari Kamis malam itu atau malam Jumaat itu hilal ada, tapi anu mungkin dicari lagi, tak nampaknya dah. Buktinya dicari aja teropong bintang, tak bisa nampak walaupun lah ada. Nah, makanya diputuskanlah bahwasanya dek hilal lalu nampak lagi, atau anu mencapai derajat yang memungkinkan untuknya caliak, iaitu dalam keputusan terbaru 3 derajat, maka terjadilah perbedaan bahwasanya versi pemerintah melalui Departemen Agama yang juga disetujui oleh MUI kalau tidak salah, hari 1 Zulhijjah itu jatuhnya malam Sabtu atau Jumaat malam yang akan datang. Berarti hari Jumaat terhitung 1 Zulhijjah. Berarti kalau 1 Zulhijjah terhitung Jumaat petang 1 Zulhijjah, berarti 10 Zulhijjahnya hari Ahad. Itu dari segi metodenya dulu. Dari segi metode lah berbeda, makanya hasilnya berbeda. Nah, kadang beda metode, hasilnya bisa sama dalam waktu tertentu. Contoh hari raya Idul Fitri petang, bisa sama antara pendapat Muhammadiyah dengan pendapat pemerintah atau organisasi Islam yang lain. Nah, kini yang kita ambil, kalau untuk pribadi-pribadi Bapak Ibu, itu tak bisa kita pasukan. Tapi kalau ditanyakan kamu, kalau ambo yang mengaji kan, bisa jadi ustaz-ustaz yang lain kalau mengaji bisa lain beda pendapat. Tapi kalau ambo yang ditanya, atau mungkin secara umumlah suara dari Majelis Ulama Indonesia Menuhampu, kita lebih menguatkan pendapat atau metode yang dipakai oleh pemerintah atau hasil yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya apa? Rayu kita tu tidak mesti harus merujuk ke Arab Saudi. Kenapa? Karena berbeda matlaknya Bapak Ibu. Matlak kau tampik terbit, posisi awak berbeda. Kalau awak wilayah Indonesia Barat kau jauh Saudi, jaraknya 4 jam. Yang kedua, apa namanya, kalau jaraknya jauh Indonesia Timur, taruhlah Papua tu jaraknya 6 jam. Pernah terjadi dulu
di zaman sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu an, ada sahabat yang berada di negeri Syam, laman cari hilal di negeri Syam. Maka saat itu negeri Syam dipimpin oleh Muawiyah. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan memutuskan untuk rayo saat itu, kalau tidak salah harinya hari Jumaat, kalau tidak salah ya, tidak salah, hari Jumaat. Nah, kemudian sahabat yang ada di Syam tadi berangkatlah ke Makkah. Basuh bojo Ibnu Abbas. Tanya tu di Makkah orang bapa ibu solat rayonyo bukan hari Jumaat tapi hari Sabtu. Kalau tidak salah membaca, pokoknya terjadi dah perbedaan hari. Kenapa? Karena penduduk Makkah baru menampakkan hilal itu di hari Sabtunya. Kecik sahabat tadi, wahai Ibnu Abbas, tidakkah cukup apa yang ditetapkan oleh Muawiyah? Atau tidakkah cukup apa yang telah dilihat di sebagian tempat di negeri kaum muslimin menjadi patokan untuk negeri yang lain? Kecik Ibnu Abbas, tidak. Seperti inilah kami diperintahkan oleh Nabi SAW. Artinya Bapak Ibu, masing-masing daerah itu punya patokan-patokan tertentu. Adun awak bercerita oleh Ibu, jo daerah-daerah yang perbedaan waktunya di Arab Saudi jauh sampai 12 jam. Nah, jadi kalau ada yang bertanya nanti, Ustaz, lalu bagaimana dengan puasa Arafah? Padahal orang wukuf di Arafah hari Jumaat. Kalau awak ambil patokan hasil dari pemerintah, awak baru puasa Arafah hari Sabtu. Maka pertanyaannya, puasa Arafah itu apakah patokannya mesti dengan hari wukuf atau 9 Zulhijjah? Itulah pertanyaan. Patokannya orang wukuf atau 9 Zulhijjahnya? Kalau patokan puasa Arafah tu orang wukuf di Arafah Bapak Ibu, berarti kalau orang tak melaksanakan ibadah haji, tak ada puasa Arafah awak. Tahun bara petang tak ada haji dilaksanakan 2020. Tahun 2020 Bapak Ibu tetap tak kita melaksanakan puasa Arafah. Tetap, kerana patokannya 9 Zulhijjahnya, bukan wukuf di Arafah. Kemudian kalau patokan puasa Arafah itu adalah wukuf di Arafah, berarti saudara-saudara kita misalnya di Papua tidak bisa melakukan puasa Arafah. Bako tak bisa. Bukatokan tadi jarak antara Saudi dengan wilayah Indonesia Timur itu salah satunya Papua lah 6 jam. Wukuf di Arafah tu mulainya Bapak Ibu lebih kurang jam 12 siang. Karena kan mulai wukuf di Arafah tu dari mulai tergelincirnya matahari sampai waktu fajar. Tu mulainya. Berarti jam 12 di Arab Saudi, di Papua jam berapa? Di Papua jam berapa sore? Jam 6. Kira-kira bisa tak selesai pelaksanaan puasa itu? Artinya sekali lagi, puasa Arafah itu penetapannya dengan tanggalnya, bukan dengan orang wukuf atau tidak. Nah, makanya kami dari Majlis Ulama Indonesia Kecamatan Menuampu secara umum ya, dari diskusi yang kita adakan, walaupun baru di grup WA, itu kebanyakan kawan-kawan lebih cenderung untuk mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Walaupun di sisi lain tetap menghargai bagi kaum muslimin yang punya metode atau keyakinan yang mengikuti misalnya Muhammadiyah. Jadi sebenarnya di Indonesia ko lasuh awak sebenarnya saling menghargainya tinggi. Nah, artinya kini dima yang kita pilih, maka kalau anjuran Majelis Ulama Indonesia,
sesuai dengan kaedah fikih, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketika pemerintah telah menetapkan sesuatu, maka sudah seharusnya lah perbedaan-perbedaan itu hilang. Artinya pemerintah awaklah menetapkan 10 Zulhijjah itu hari Ahad depan. Maka pendapat yang paling baik insya-Allah adalah mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah tadi. Toh kalaupun ada yang tetap memilih untuk berhari raya di hari Sabtu sesuai dengan ketetapan Muhammadiyah salah satunya, itu pun tidak disalahkan. Nah, jadi dek ikut pembahasannya ilmiah sebenarnya Bapak Ibu, tak bisa kita sampaikan hanya dalam 5-10 minit, tapi itulah gambaran umumnya ya. Itulah gambaran umumnya, dan tulisan-tulisan tentang itu, ulasan-ulasan tentang itu sudah banyak bertebaran di media-media awak. Silahkan untuk dibaca untuk lebih menambah pengetahuan kita tentang itu. Jadi kerana waktu Isya kita telah masuk, telah melewati waktu azan. Mohon maaf kalau apa yang kami sampaikan dari segi mungkin bahasa kurang perlu tampaknya, kami mohon maafkan. Dan kalau pertanyaan-pertanyaan boleh nanti bertanya melalui media-media awak. Awak punya media, boleh dihubungi anggota-anggota MUI yang ada di sekitar awak kalau ingin lebih meyakinkan diri tentang hari raya yang berbeza. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.